Shalom, selamat pagi. Saya akan membawa renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah orang yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini ada satu firman Tuhan, ada satu hal di mana ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin kehendaki. Di mana pernikahan itu adalah lembaga selain gereja yang Tuhan sangat konsentrasi untuk mengalami pemulihan. Iblis ingin berjuang menghancurkan rumah tangga Kristen. Iblis ingin berjuang menghancurkan sebuah perkawinan, pernikahan. Tetapi dengar baik-baik hari ini bahwa Yesus sangat konsentrasi. Yesus sangat ingin untuk pernikahan setiap kita untuk dipulihkan. Pernikahan saudara dipulihkan. Rumah tangga yang mungkin anggurnya kehabisan, kemanisan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang sudah tidak ada manisnya, hanya ada pahit, tidak ada romantisnya, tidak ada hal-hal yang baik. Rumah tangga mungkin hari ini kabarnya bahwa rumah tanggamu hampir di ujung perceraian, rumah tanggamu tidak ada harmonisnya, tidak ada damainya, tidak bisa berbicara dengan indahnya. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan Yesus ingin memulihkan rumah tangga yang sudah di dalam anggur itu sudah hilang, kemanisan itu sudah hilang, di mana rumah tangga itu sudah kehilangan keindahannya. Tapi pagi hari ini saya berbicara bahwa Tuhan Yesus ingin rumah tanggamu dipulihkan. Tuhan Yesus ingin membuat mujizat di rumah tanggamu yang sudah hilang kemanisannya, yang sudah hambar dalam pernikahan. Tapi Tuhan Yesus ingin memulihkan rumah tangga yang demikian, yang hancur, yang hambar, yang sudah tidak ada keindahannya, sudah tidak ada keharmonisannya, sudah tidak ada kemanisannya. Yesus sangat ingin supaya rumah tangga Kristen dipulihkan. Kenapa? Karena dari rumah tangga yang dipulihkan akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Dari rumah tangga yang dipulihkan ada generasi-generasi yang dahsyat yang lahir, yang mengalahkan iblis, yang memperluas kerajaan Allah, yang menghadirkan Kristus di tengah bangsa ini, di tengah keadaan kita, di tengah sekitar kita. Dan Tuhan ingin supaya rumah tangga Kristen menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat.
Oleh sebab itu rumah tangga Kristen, rumah tangga anak-anak Tuhan harus dipulihkan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan supaya rumah tangga Kristen bisa dipulihkan. Ada kabar baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada paling sedikit ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam Yohanes 2 ayat 2 ini, saya akan bacakan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah mengundang Yesus dalam pernikahan saudara. Seringkali dalam kekristenan, seringkali dalam perkawinan, kita lupa bahwa yang sumber dari pernikahan, yang kepala dari pernikahan itu adalah Kristus. Karena ketika Kristus kita undang masuk dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan tetap aman-aman saja. Badai bisa berlalu, keadaan bisa memburuk, situasi bisa memburuk. Tetapi kalau Yesus saudara undang dalam pernikahan saudara, dalam rumah tangga saudara, dengar baik-baik, semuanya akan bisa dilalui. Semuanya akan tetap baik-baik saja. Anggur, kemanisan, kasih karunia Tuhan menyertai pernikahan saudara, menyertai perkawinan saudara. Dengar baik-baik, undang Yesus sebagai top leader dalam rumah tangga saudara. Undang Yesus sebagai pemimpin yang menguasai pernikahan saudara. Serahkan. Seringkali mungkin kita merasa, oh saya ini pintar, pengalaman. Saya bisa selesaikan urusan rumah tangga saya, keluarga saya. Tapi dengar baik-baik hari ini. Manusia itu terbatas. Manusia itu lemah. Manusia itu punya titik kelemahan-kelemahan. Tidak semua kita bisa akan kerjakan. Tetapi ketika saudara sadari itu dan saudara serahkan, Tuhan, hari ini pernikahanku aku serahkan ke dalam tanganmu. Maka hari ini engkaulah jadi pemimpin dalam pernikahanku, dalam perkawinanku. Hari ini dia akan menjadi top leader dalam rumah tanggamu. Dia akan memimpin rumah tanggamu dari kemuliaan-kemuliaan, dari mujizat demi mujizat, dari jalan keluar demi jalan keluar. Hari ini anak-anakmu mungkin sudah terlibat narkoba. Anak-anakmu mungkin hari ini sedang terlibat dengan hal-hal yang terlarang, free sex. Rumah tanggamu mungkin ada perselingkuhan, ada hal-hal yang tidak baik. Tapi dengar baik-baik, kembalikan, undang Yesus dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, maka apa yang hilang, apa kemanisan yang hilang, rumah tanggamu yang sudah hancur, rumah tanggamu yang sudah hambar, itu akan dipulihkan kembali. Hanya undang Yesus dan izinkan dia menjadi top leader dalam rumah tanggamu. Saya akan satu kesaksian bahwa ada satu jemaat yang pernah saya layani. Jemaat ini mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pernikahannya. Di mana pernikahannya sedang tidak baik-baik saja. Pernikahannya sedang mengalami goncangan hebat. Sang suami sedang ada will, lalu pekerjaan suami juga bermasalah, sedang terlilit banyak utang. Anak pun tidak baik-baik saja, sedang mengalami sakit yang di mana mengalami kebocoran dalam usus. Nah, rumah tangga ini sedang tidak baik-baik saja, sedang hancur, berantakan. Suami istri sudah tidak bisa akur. Lalu saya singkat cerita, saya dibawa oleh ibu mertua mereka untuk melayani rumah tangga ini. Ketika saya berdoa masuk dan melayani konseling di situ, lalu saya bilang, di tengah doa saya diingatkan bahwa rumah tangga ini tidak dimulainya di dalam Kristus. Pondasi rumah tangga ini tidak dimulai dengan takut akan Tuhan. Tidak dimulai oleh Kristus sebagai pondasinya. Lalu saya mulai bilang, ayo kembali. Saya bilang kepada istri-istri itu penolong, ayo bawa keluargamu kembali ke Tuhan. Suaminya waktu itu sedang ada will. Saya bilang, jangan lihat suamimu.
Kamu harus bawa rumah tanggamu di dalam Kristus Yesus. Singkat cerita, kita sering adakan persekutuan di rumah tangga itu. Dan saya tetap menguatkan, mengajak dia kembali ke Tuhan. Singkat cerita, suaminya putus dengan simpanan atau will itu. Lalu kerjaan suami mulai dipulihkan. Ada jalan keluar. Kerjaan yang terlilit hutang yang tidak ada proyek yang masuk. Mulai ada proyek, hutang mulai dibayar, bisa berputar. Anaknya mengalami kesembuhan dari bocor usus. Dan itu dalam waktu tidak lama. Istri kurang lebih 3 bulan dia akan melakukan. Lalu singkat cerita, ketika suami mulai kembali, bisa diajak untuk negosiasi, berbicara dengan baik, komunikasi dengan baik, lalu mulai diajak berdoa bersama. Dan semakin dipulihkan. Sehingga usaha mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan. Fondasi pertama, undang Yesus sebagai top leader, sebagai pribadi yang menguasai rumah tangga saudara. Yang kedua adalah Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yang kedua adalah membawa permasalahan kita kepada Yesus dan menantikan waktu Tuhan bekerja. Seringkali ketika masalah datang dalam pernikahan, dalam perkawinan kita tidak langsung membawa kepada Yesus. Kita berjuang dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah, tapi tegar baik-baik. Saudara tidak akan pernah bisa selesai selama saudara ini tidak sadar bahwa masalah diizinkan dalam rumah tangga supaya rumah tangga saudara, supaya kehidupan saudara kembali kepada Tuhan. Supaya masalah itu tidak akan kunjung selesai. Karena kalau dengan kekuatan saudara, saudara terbatas, saudara hidup dalam lingkaran yang terbatas. Tapi dengar, ketika engkau bawa permasalahan rumah tanggamu, kehidupan rumah tanggamu ke dalam tangan Tuhan. Dan sambil saudara menaruh di dalam tangan Tuhan, saudara menantikan Tuhan dengan cara berdoa, mendekatkan diri. Maka jawabannya adalah pasti dipulihkan, pasti dikembalikan. Pasti mengalami anggur yang baru dalam rumah tangga. Ada solusi, ada jalan keluar dalam rumah tangga. 10 tahun yang lalu waktu kurang lebih saya waktu perintisan pertama kali dalam pelayanan, mama saya mengalami gejala serangan stroke secara tiba-tiba. Waktu itu pelayanan saya belum banyak, keuangan kita sedang diproses Tuhan. Mama saya mengalami gejala serangan stroke. Tiba-tiba mama saya pingsan, tidak sadarkan diri. Waktu itu jujur keuangan saya terbatas. Saya belum banyak pelayanan. Saya masih datang dari sekolah Alkitab dan tidak banyak kenalan karena saya sekolah Alkitabnya di Semarang, di daerah Jawa Tengah situ. Saya baru masuk ke Surabaya, pelayanan saya belum banyak. Mama saya kena gejala stroke dan saya tidak bisa membawa rumah sakit. Waktu mama saya pingsan, saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu tiba-tiba ada suara Roh Kudus bilang, hardik, roh maut. Waktu itu saya memerintahkan di dalam nama Yesus, roh maut pergi dari mama saya. Mama saya tiba-tiba seperti tersentak sadar. Dan mama saya matanya terbuka kembali. Lalu beberapa saat jatuh lagi. Sampai 3 kali saya menghardik dan akhirnya benar-benar mama saya sadar. Tetapi waktu mama saya sadar, mama saya mengalami kelumpuhan. Mama saya tidak bisa jalan, kakinya lemas. Tangan kanan tidak bisa digerakkan dengan leluasa. Terutama kaki, lemah sekali. Singkat cerita, kaki dua-duanya sangat lemas.
tidak bisa digerakkan sama sekali. Lumpuh kaki sama tangan kanan. Saya tidak bisa berbuat bawa ke dokter. Saya tidak bisa melakukan apapun membawa ke dokter karena tidak ada keuangan. Waktu itu belum ada BPJS. Waktu itu benar-benar tidak ada hal yang saya bisa lakukan. Setiap hari saya ajak mama saya untuk berdoa. Tiap hari kami berdoa, hanya berdoa, berdoa, berdoa. Lalu kami mulai mengucapkan oleh bilur-bilur Yesus, mamaku sembuh. Dan saya bilang ke mama saya, ayo setiap hari, kata sebanyak-banyaknya. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Bilang ketika nganggur, tutu-tutu mulai katakan. Dan selama kurang lebih 3 bulan, tiap hari kami menyediakan waktu pujian, penyembahan, berdoa. 3 bulan, suatu malam ketika saya tertidur, mama saya mendengar suara. Hari ini engkau sembuh, bangkit dan berjalanlah. Ketika mama saya mendengar suara itu, mama saya pegang teralis di jendela, mulai merangkak bangun. Dan ketika mama saya merangkak bangun, mama saya bisa kuat kakinya. Dan singkat cerita, subuh-subuh ketika saya lihat mama saya berjalan, saya dibangunkan oleh papa saya. Dan mama saya sudah bisa berjalan. Saudara, bawa permasalahanmu di tangan. Apa yang mustahil, apa yang sulit sekalipun, apa yang tidak mungkin sekalipun, kalau engkau taruh di tangan Tuhan, mujizat terjadi. Mungkin hari ini engkau sedang terbatas, hidupmu sedang terbatas. Jangan takut, letakkan, taruh di tangan Tuhan dan tunggu Tuhan bekerja. Selesaikan apa yang menjadi masalahmu. Tunggu Tuhan melakukannya. Biarkan kuasa Tuhan bekerja. Dia akan membereskan masalahmu. Bagianmu hanya menyerahkan dan menunggu bagaimana Tuhan bekerja. Yang ketiga adalah Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang ketiga adalah miliki hati seorang hamba atau mempunyai hati hamba, yaitu dengan kerendahan hati. Saudara, kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu dipulihkan, kau ingin melihat anak-anakmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, bisnismu dipulihkan, bagaimana kemanisan itu terjadi, berkat itu dialirkan dalam keluarga dan rumah tanggamu atau pernikahanmu. Engkau harus tinggal di dalam hati hamba, yaitu kerendahan hati. Hati hamba, hati yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Bukan rendah diri, maaf. Bukan minder, tapi merendahkan diri dengan segenap hati. Mengosongkan seperti yang Yesus lakukan. Dia anak Allah yang maha tinggi, dia pemilik langit dan bumi. Tetapi dia datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Lalu bahkan dia mati di atas kayu salib dengan tidak sehelai benang sekali, satu telanjang. Dia ambil posisi manusia yang terendah. Kalau kita ingin dipulihkan, miliki hati yang kerendahan hati, merasa aku tidak sanggup. Aku rumah tangga aku tidak bisa aku bertahan. Aku tidak mampu. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh kuasa. Aku butuh pribadimu hadir. Aku butuh rumah tangga ini uluran tangan. Dan itu akan terjadi ketika saudara mengizinkan dengan hati hamba, dengan kerendahan hati, saudara menyerahkan rumah tangga saudara. Itu akan dipulihkan. Itu akan mengalami lawatan. Saya punya seorang Bapak saya memang sangat luar biasa. Dari kecil, dari pendidikan, dia sangat pintar.
tapi cenderung untuk sombong. Dia pernah menjadi kepala pabrik di sebuah perusahaan besar, lalu dia pernah menjadi kepala ekspor, dan itu sangat luar biasa. Dipercaya oleh bos menjadi orang yang hebat, dan itu membuat dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Oh, saudara, dia pelayanan, dia bisa berkhotbah, dia bisa, wow, khotbah luar biasa, pelayanannya luar biasa. Orangnya murah hati. Tetapi karena kesombongan, keluarga kami masuk dalam proses. Papa saya stroke, secara tiba-tiba pecah. Lalu singkat cerita, kita mulai masuk dalam proses keuangan keluarga mulai diproses. Papa saya berhenti kerja dan waktu itu pelayanan saya belum besar. Dan kami mengalami proses Tuhan. Dengar baik-baik. Kesombongan membawa orang kepada kehancuran. Tapi kerendahan hati membawa orang kepada pemulihan. Kalau saudara ingin melihat keluargamu dipulihkan, rendahlah hati. Keluargamu, hidupmu, pernikahanmu, itu akan mengalami pemulihan. Itu ada dalam cover kontrol kuasa Tuhan. Itu akan terjadi. Yang berikutnya adalah yang keempat. Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayannya, apa yang dikatakan perbuatlah itu, yaitu yang kedua, atau yang keempat adalah menjalankan perintah Yesus, taat akan tuntunan perintah Tuhan. Dengar baik-baik di ayat 5b terutama. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dengar baik-baik. Kalau engkau ingin keluargamu, rumah tanggamu dipulihkan, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang diperintahkan firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia memberikan teladan, dia rela taat mati di kayu salib. Apa yang dikatakan firman hari ini, apa yang dinasihatkan firman, apa yang melalui firman, melalui rema, melalui khotbah, melalui engkau baca firman, apa yang ditanamkan firman, apa yang dikatakan oleh firman, apa yang ditanamkan firman di dalam hatimu. Lakukan itu. Jangan sekedar Anda tahu firman, Anda baca firman, Anda dengar khotbah, tapi Anda tidak pernah praktek mentaati firman tersebut. Dengar, rumah tangga bisa dipulihkan. Kuasa Tuhan bisa bekerja ketika saudara melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Apa yang menjadi bagianmu? Taat lakukan. Kerjakan bagianmu. Bagian Tuhan adalah membuat pertolongan. Memulihkan rumah tangga. Memulihkan keluarga. Memulihkan pernikahan. Hari ini suami-suami dengar. Kalau engkau ingin dipulihkan rumah tanggamu, taati firman. Hidup dalam kebenaran firman. Istri-istri dengar. Kalau engkau ingin rumah tanggamu dipulihkan, tidak ada cara lain. Kau harus taat akan firman Tuhan. Ketika engkau taat, ketika engkau melakukan yang benar, maka pastilah rumah tanggamu itu akan dipulihkan. Pastilah pernikahan itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada pemulihan tanpa pertolongan Tuhan. Suatu waktu ketika saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Roh Kudus bilang gini, ambil uangmu, berikan untuk beras sebanyak-banyaknya, semuanya. Waktu itu saya kurang lebih ada uang lumayan banyak, dan saya ambil semuanya, saya berikan beras, lalu saya bagikan. Ada beberapa gereja yang ada, memang mereka membagikan beras kepada jemaatnya. Singkat cerita, saya bawa beras itu saya bagikan.
Saya lakukan semuanya. Lalu ketika saya sudah bagikan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan apa yang kau perintahkan semuanya. Singkat cerita tidak berselang lama. Ketika saya sudah ambil semua uang di rekening saya bagikan. Dan saya dapat ganti melalui sebuah pelayanan saya diundang. Tiba-tiba orang itu disuruh Tuhan untuk memberikan berkat kepada saya. Singkat cerita berkat itu 3 kali lipat dari yang saya korbankan. Hari ini saya mau berbicara ketaatan mendatangkan mujizat. Ketika saudara taat, dia akan menjadikan bagian dia dalam memberkati, menyediakan pertolongan, menyediakan bantuan dari sorga untuk memulihkan. Hari ini saya berbicara taati perintah Tuhan, taati aturan Tuhan, maka hidupmu akan mengalami yang namanya keluargamu dipulihkan. Isi keluargamu itu akan dipulihkan. Semuanya, pernikahanmu, perkawinanmu yang hambar, yang hancur di ujung tandukmu itu akan dipulihkan. Jangan saudara lalai untuk melakukan perintah Tuhan. Banyak orang Kristen pandai dengar khotbah, pandai untuk baca Alkitab, tapi tidak pandai melakukan. Lakukan perintah Tuhan, maka hidupmu akan mengalami sesuatu, yaitu di mana rumah tangga itu ada keharmonis, ada kemanisan, anggur yang habis dalam rumah tangga itu akan kembali dimaniskan. Tuhan Yesus memberkati.